Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan menganalisis terkait dua informasi yang cukup viral di kalangan rekan-rekan guru, terutama bagi teman-teman guru honorer, terkait dengan notifikasi atau terkait dengan PPG 2022. Bahwasanya ada dua informasi yang sangat sering dipertanyakan oleh rekan-rekan guru sekalian. Yang pertama itu adalah mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Ini adalah pertanyaan kedua yang sering Bapak Ibu guru pertanyakan kepada admin di channel ini. Nah, jadi jawabannya sebenarnya sudah ada teman-teman ya. Mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Jawabannya tentunya seperti ini. Bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, tentunya ini jawaban singkat dari pihak Kemendikbud ya. Kenapa kita tidak mendapatkan notifikasi akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Karena teman-teman bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kemudian di sini, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG guru dalam jabatan? Jawabannya honor sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah honorer sekolah. Honorer sekolah, tanda tanya besar. Yang mana dikatakan honorer sekolah di sini? Honorer sekolah adalah guru honorer yang memiliki SK pengangkatan dari kepala sekolah. Nah, kemudian sistem penggajiannya itu adalah melalui dana BOS, seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan guru honorer sekolah. Jadi guru honorer sekolah itu memiliki SK kepala sekolah semata. Saya ulang ya, memiliki SK kepala sekolah kalau dia di sekolah negeri, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di Dapodik, anggaran untuk gaji tunjangannya atau anggaran untuk gajinya untuk guru honor sekolah itu dianggarkan melalui dana BOS ya. Jadi teman-teman tentunya sudah paham ya, bagi rekan-rekan guru yang hanya memiliki SK kepala sekolah, nah SK Kepsek ya. Nah, SK Kepsek, SK kepala sekolah, maka teman-teman itu masuk dalam status kepegawaian guru honorer sekolah. Nah, itu jawabannya ya. Otomatis nantinya di info GTK teman-teman atau di akun SIM PKB teman-teman, posisi status kepegawaian teman-teman itu adalah guru honorer sekolah. Karena di Dapodik juga otomatis terdeteksi secara otomatis sebagai guru honorer sekolah. Nah, pertanyaannya sekarang Bang, yang dikatakan sasaran PPG, kemudian kategori guru yang menjadi sasaran PPG yang mana? Nah, teman-teman harus pahami bahwasanya sasaran PPG terutama untuk guru honorer yang pertama dilihat adalah status kepegawaiannya. Status kepegawaiannya yaitu apabila posisinya adalah guru honorer daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya adalah guru honorer daerah. Nah, jika posisi teman-teman guru honorer daerah, maka teman-teman itu adalah masuk ke dalam sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kalau guru honorer daerah, apa ciri-ciri utamanya, Bang? Nah, ciri-ciri guru yang berstatus kepegawaiannya adalah honor daerah yaitu memiliki SK dari kepala daerah atau yang biasa kita kenal itu adalah SK Bupati atau SK Wali Kota, bahkan SK Gubernur. Nah, itulah yang dikatakan guru honorer tingkat 2 kabupaten kota apabila guru honorer itu memiliki SK Bupati atau SK Wali Kota. Kalau dikatakan honorer daerah tingkat 1 tentunya memiliki mengantongi SK Gubernur. Nah, seperti itu ya. Jadi guru honorer yang memiliki SK kepala daerah itu masuk ke dalam sasaran PPG dalam jabatan 2022. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian muncul pertanyaan lagi dari kalangan teman-teman guru honorer. Bang, kalau misalkan SK-nya itu adalah
SK daerah tapi dari dinas. Nah, itu ya. Apabila SK teman-teman itu adalah SK kepala dinas pendidikan maksudnya, bisa jadi itu masuk dalam kategori status kepegawaian honor daerah. Karena ketika teman-teman memiliki SK kepala daerah, berarti secara otomatis dong bupati dan wali kota juga ikut mengakui. Nah, atau bukan mengakui ya, mengetahui teman-teman ya. Beda halnya kalau teman-teman hanya memiliki SK kepala sekolah ya. Kalau SK kepala sekolah berarti itu teman-teman diangkat oleh kepala sekolah. Tapi kalau teman-teman memiliki SK kepala dinas pendidikan, berarti pasti ada sepengetahuan dari eh, bupati atau wali kota seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah SK kepala dinas itu setara dengan SK kepala daerah atau boleh dikatakan honorer daerah? Nah, kalau admin pribadi, iya, itu bisa dikategorikan honorer daerah. Tetapi untuk memastikannya adalah ketika teman-teman memiliki SK Kepala Dinas Pendidikan, teman-teman untuk bisa memastikan apakah SK Kepala Dinas teman-teman itu masuk dalam kategori honorer daerah atau honorer sekolah, cara mengeceknya adalah gampang sekali. Silakan teman-teman login di akun SIM PKB teman-teman ya. Silakan teman-teman login di akun SIM PKB teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman login di akun SIM PKB teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan status kepegawaian seperti ini. Kalau status kepegawaiannya honor daerah tingkat 2 kabupaten kota, berarti secara otomatis SK kepala dinas teman-teman itu masuk dalam kategori SK untuk honor daerah dan bisa mengaprek status teman-teman menjadi honor daerah. Tapi ketika teman-teman sudah mengantongi SK kepala dinas tetapi di status kepegawaian teman-teman itu tetap honorer sekolah, berarti SK kepala dinas teman-teman itu tidak masuk persyaratan untuk menjadi honorer daerah. Nah, seperti itu cara memastikannya teman-teman ya. Beda halnya ketika teman-teman itu memiliki SK kepala daerah, dalam hal ini SK bupati atau SK wali kota, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Ketika kita cek di pencarian GTK, maka status penampilannya seperti ini. Status kepegawaian honorer daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah, perlu teman-teman pahami sebagai sedikit tambahan bahwasanya untuk perbaikan data di SIM PKB itu sudah ada perubahan terakhir untuk data PTK itu 12 Agustus 2021. Nah, sekarang sinkron terakhir ke Dapodik itu adalah 30 Januari 2022 pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang masih ada masalah terkait dengan Dapodik atau SIM PKB, silakan teman-teman cek di akun SIM PKB masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu guru sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.